Selamat siang saudara-saudara yang kekasih. Ya, di dalam hidup kita ya, seringkali kita selalu memikirkan bagaimana kita hidup sehat, bukan? Ya, tapi terutama apa yang kita pikirkan ketika kita berbicara tentang kehidupan yang sehat? Apa yang kita pikirkan? Yang terutama makanan, bukan ya? Bagaimana kita makan yang sehat, tidak makan sembarangan supaya tidak menjadi sakit. Kemudian kita pola hidup yang sehat. Nah, saudara-saudara, memang, wah gurem banget ya. Seringkali yang utama kita pikirkan adalah tentang fisik kita. Bagaimana supaya kita bisa hidup sehat. Makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna. Kemudian juga pola hidup kita yang sehat, tidur yang cukup, olahraga. Ya, semuanya kita pikirkan supaya tidak timbul penyakit. Tetapi di dalam hidup kita tahu bahwa diri kita bukan hanya fisik. Kita adalah manusia jasmani dan rohani yang diciptakan Tuhan unik pada diri kita masing-masing. Setiap orang berbeda, ya, walaupun kembar, ya, mukanya serupa, tingkah lakunya mirip banget, dan menurut penelitian orang kembar pun berbeda. Tidak ada yang sama persis, pasti ada perbedaannya. Ya, jadi saudara-saudara, memang Tuhan menciptakan kita semua ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing. Tetapi bagaimana kita bisa hidup dengan diri kita untuk memaksimalkan diri kita, kelebihan kita, dan meminimalisasi kekurangan diri kita, ya. Saudara-saudara, dalam hidup kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali kita menghadapi permasalahan, ya, kendala-kendala yang harus kita hadapi sehari-hari yang mengganggu kita. Sebenarnya masalah utamanya apa sih kira-kira? Sebenarnya masalah utamanya di mana? Ada orang yang ketika menghadapi persoalan yang sama, peristiwa yang sama, misalnya deh, ada gempa gitu ya, nih gedung ini gempa. Respon orang beda-beda, bukan? Ada yang lagi kerja, ya tenang, ya biarin aja nanti tenang, nanti juga dia akan tenang sendiri, dia tetap mengerjakan. Tapi ada orang yang panik, buru-buru turun gitu ya. Ada juga yang mulai khawatir gitu. Waduh, saya mati nih gitu kan. Ada bermacam-macam respon orang. Jadi kalau kita lihat demikian, satu persoalan bisa diresponi oleh orang berbeda-beda, ya, setiap orang berbeda-beda. Kenapa? Jadi di sini kita bisa melihat masalah utama ketika ada persoalan adalah siapa? Orangnya, individunya, ya. Siapa sebenarnya orang itu? Bagaimana dia memiliki temperamen, karakter, dan juga personality atau kepribadian, ya. Jadi orang yang berbeda personality akan berbeda merespon di dalam satu persoalan. Nah, saudara-saudara, ada istilah yang kita sering dengar, temperamen, karakter, personality atau kepribadian, yang sering digunakan seperti istilah-istilah yang hampir mirip gitu ya. Jadi kadang-kadang penggunaan kata ini agak rancu. Padahal sebenarnya ada perbedaan. Yang pertama adalah temperamen, ya, kita lihat dulu temperamen di sini. Temperamen ini adalah sifat genetik bawaan dari lahir, ya. Sifat yang menjadi manifestasi dari tubuh sehingga menjadi pola kehidupan sejak lahir, bawaan dari lahir. Kita tahulah kalau bawaan kita, semua manusia ini bawaannya dasarnya sudah jatuh ke dalam dosa. Coba kita buka dulu ya, Roma 3 ayat 23. Kalau yang sudah hafal mungkin tidak perlu buka lagi ya. Karena Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan. Kemudian saya baca dari Efesus 2, satu ayat lagi, ayat 3. Ya, sebenarnya Efesus 2 ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain.
Jadi saudara-saudara, temperamen ini adalah bawaan sejak lahir. Kita tahu bahwa kita semua pada dasarnya adalah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang selalu mengingini berbuat hal-hal yang tidak benar di dalam hidup ini. Kemudian temperamen yang sudah terbentuk sejak dari kita lahir dipengaruhi oleh lingkungan kita di mana kita hidup. Keluarga kita, sekolah kita, tempat bermain kita, sekolah, kantor, pelayanan, lingkungan di mana kita berada. Itu akan mempengaruhi sehingga membentuk kita menjadi satu kepribadian. Ya, jadi ada perbedaan. Perhatikan, temperamen bawaan dari lahir, ada pengaruh lingkungan sehingga membentuk kita menjadi satu pribadi yang berbeda dengan yang lain. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Temperamen, ya. Temperamen ini adalah satu genetik bawaan dari lahir yang sudah ada sejak kita lahir. Nah, temperamen ini ditemukan oleh seorang dokter, Hippocrates namanya, ya. Ini tahun 460. Jadi sekitar tahun 400-an dia menemukan tentang 4 temperamen dalam manusia, ya. Sebelum Masehi. Jadi saudara-saudara bayangkan ya, sebelum Masehi ada orang sepintar ini, ya. Jadi seorang dokter dari Yunani membagi atas 4 temperamen berdasarkan cairan dalam tubuh. Karena dia seorang dokter. Jadi dia melihat dari tubuh manusia sehingga membentuk menjadi temperamen. Nah, yang pertama adalah dia lihat kalau orang yang banyak darahnya, maka dia akan menjadi seorang yang sanguin. Ya, dia bagi 4 menjadi sanguin. Artinya apa? Sanguin ini adalah orang yang terbuka, ya, mudah terbuka perasaannya, dia bisa ungkapkan, seorang yang periang. Jadi kalau kita ada di dalam satu kelompok, orang ini selalu periang gitu ya, ramah kepada orang, senang berbicara gitu ya, antusias dan ingin menyenangkan orang lain. Nah, orang-orang tipe seperti ini kalau ada di dalam lingkungan kita, biasanya orang yang paling rame lah gitu ya. Kalau nggak ada dia sepi lah kira-kira gitu ya. Tentu orang ini punya kelemahan juga ya. Orang-orang sanguin ini seringkali kurang pertimbangan. Kenapa? Karena dia mudah berbicara, ceplas-ceplos, sampai keluarlah kata-kata yang mungkin tidak dipertimbangkan, dia keluarkan dulu ya. Dan seringkali menganggap enteng masalah. Kalau gagal, dia akan mudah menjadi pesimis. Dan saudara-saudara, ini adalah penemuan daripada seorang dokter yang bernama Hippocrates. Kemudian dia melihat bahwa di dalam tubuh manusia ada cairan yang kuning yang berasal dari lever. Kalau orang banyak di dalam tubuhnya cairan yang lebih kuning, maka dia akan menjadi seorang yang kolerik. Ya, kolerik, orangnya terbuka juga pemikirannya, lalu punya ambisi, suka memimpin gitu ya, punya dorongan dan semangat yang kuat, dan pertimbangannya lebih banyak kepada rasional daripada emosinya. Ya, nah orang-orang kolerik ini adalah orang-orang karena dia lebih berpikir mengutamakan rasionya, seringkali tidak kurang peduli terhadap perasaan orang lain. Ya, kurang peduli, mudah marah dan tidak sabar. Jadi kelihatannya kurang empati ketika menghadapi persoalan orang lain. Kemudian yang berikut adalah kalau di dalam tubuh manusia itu lebih banyak cairan yang dari empedu yang dikatakan hitam gitu ya, maka dia akan menjadi orang yang melankolik, seorang yang tertutup ya, perasaannya tidak mudah dibukakan ke orang lain, emosional, mudah sedih gitu ya, sehingga kalau ada satu persoalan dia akan tekan sehingga mudah depresi orang seperti ini. Tetapi tentu ada kelebihannya orang seperti ini, dia mudah empati, menaruh empati kepada orang lain, ikut merasakan pergumulan orang lain gitu ya, mudah perhatian kepada orang lain. Kemudian yang terakhir adalah di dalam tubuh manusia, kalau lebih banyak lendirnya, plek gitu ya disebutnya, jadi menjadi plekmatik. Orang ini juga tertutup, tenang ya, tidak mudah terpengaruh baik untuk yang jahat maupun yang buruk, tapi dia seorang pemikir, menyukai data, menyukai analisa, dan dia lebih suka kerjasama dengan orang lain ya. Tapi kelemahannya adalah orang yang maunya kerjasama sama rame-rame, dia akan menghindari konflik. Ketika konflik terjadi, dia menghindari, nggak mau ketemu dengan konflik ya. Dan orang seperti ini seringkali dikatakan lamban. Kenapa? Karena
suka menunda-nunda pikiran karena dia berpikir dulu sebelum bertindak. Pikirnya lebih lama daripada bertindaknya. Ya. Ini adalah penemuan tentang temperamen, tapi seringkali kita menggunakan sebagai kepribadian ya. Pada dasarnya ini disebut temperamen yang sudah berkembang dan sudah dikembangkan oleh orang-orang para ahli menjadi beberapa macam tipe kepribadian ya. Nanti kita lihat. Saya tidak akan membahas semua ya. Tapi itu dasarnya memang pertama dari situ. Ya. Kemudian kita lihat pengaruh daripada lingkungan. Ya, saya bacakan 1 Korintus 15 ayat 33. Lingkungan ini berpengaruh di dalam kehidupan kita. Ya, apalagi kalau anak-anak remaja, biasanya kelompok mereka itu lebih berpengaruh daripada kelompok ajaran daripada keluarganya. 1 Korintus 15 ayat 33. Ya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi, lingkungan yang buruk bisa merusak, bisa merubah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi, kita tahu bahwa lingkungan ini sangat berpengaruh. Lingkungan itu dari mana saja? Yang pertama adalah pola asuh. Ketika anak masih kecil, diasuh oleh orang tuanya di tengah keluarganya, ini sangat berpengaruh sekali di dalam perkembangan seseorang. Ketika mereka berkembang menjadi remaja, apakah mereka memiliki identitas yang benar, mempunyai harga diri? Ini pengaruh dari pola asuh orang tua, ya. Pola asuh orang tua ya bermacam-macam. Orang tua ada yang dominan, ada yang permisif, yang mengizinkan semuanya buat anaknya sehingga anak menjadi manja. Ada juga orang tua yang menolak anaknya ya ketika terjadi ketidakharmonisan di dalam keluarga, anak merasa tertolak gitu ya. Lalu ada juga orang keluarga yang otoritatif ya. Jadi dia bisa bekerja sama dengan anaknya, yang tentu yang otoritatif ini yang bisa membuat anak berkembang, bertumbuh menjadi manusia-manusia yang mengenal jati diri dia ya. Tapi bukan berarti kalau anak dari keluarga yang tidak baik lalu anak itu pasti tidak baik. Ada pengaruh tadi lingkungan ya. Pengaruh lingkungan nanti ketika dia remaja, ketika dia dewasa, dididik di dalam lingkungan yang baik, maka akan terjadi perubahan-perubahan. Jadi tidak 100% keluarga yang buruk menghasilkan anak yang buruk, tidak. Bahkan keluarga yang baik, kenapa bisa menghasilkan anak-anak yang tidak baik? Ada pengaruh yang lain ya. Jadi juga ada pengaruh sosial budaya, pembelajaran, pengetahuan gitu ya, pendidikan yang mempengaruhi pola pikir kita, kemudian situasi atau kejadian-kejadian tertentu yang bisa membuat trauma, tapi juga bisa membuat pemicu untuk dia berbalik dari hal-hal yang kurang baik, dia punya tekad, misalnya dia mengalami satu tindakan yang kurang baik di tengah keluarganya, lalu dia punya tekad, saya tidak mau mempunyai keluarga seperti demikian ya. Jadi dari satu peristiwa yang kurang baik bisa menghasilkan hal-hal yang positif, tapi juga bisa menghasilkan hal-hal yang negatif. Kemudian kita lihat berikutnya adalah kepribadian ya. Kepribadian atau personality tadi. Kepribadian ini berasal dari kata persona ya. Persona artinya topeng, bahasa Latinnya. Ya. Jadi kita ini semua punya kepribadian, punya topeng-topeng di dalam hidup kita yang bisa dilihat oleh orang. Apakah topeng itu sungguh-sungguh berasal dari dalam kita atau kita memakai topeng-topeng yang cuma kamuflase, yang cuma bisa dilihat oleh orang tapi dalamnya tidak, cuma luarnya saja ya. Kita sering kali menggunakan topeng-topeng ini di dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara, personality ini adalah hasil pembelajaran ya. Tadi kita lihat dari temperamen, kemudian pengaruh lingkungan menjadi satu personality, menjadi satu karakter dari seseorang. Jadi ini adalah hasil pembelajaran dari pengalaman yang dialami yang membentuk menjadi pola pikir dia, pola emosi dia, kemudian keinginan, sistem nilai yang berlaku di dalam pikiran dia, konsep diri dia, dan tingkah laku
yang merespon terhadap lingkungan atau faktor-faktor di luar diri dia. Ya, jadi saudara-saudara, setiap orang dipengaruhi oleh tadi ya, temperamen, lingkungan yang menghasilkan kepribadian yang berbeda-beda. Sehingga setiap orang walaupun dibentuk dari satu keluarga, setiap anak punya kepribadian yang berbeda-beda. Saya punya 3 anak, 3 kepribadian yang berbeda. Pola asuh kami sama-sama mendidik, tapi berbentuk menjadikan anak-anak yang berbeda kepribadiannya. Ya. Sekarang kita lihat, apa sih kepribadian yang sehat? Menurut Hurlock, ya, jadi ini bermacam-macam pendapat orang. Pada intinya adalah kepribadian yang sehat adalah individu yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, hidupnya tenang, selaras dengan dunia luar. Jadi kepribadian yang sehat adalah orang yang bisa beradaptasi. Tentu bukan beradaptasi di lingkungan yang jahat lalu ikut jahat, bukan ya. Tapi beradaptasi dengan lingkungan sesuai dengan norma-norma yang berlaku, dengan moral yang dipegangnya, sehingga hidupnya tenang dan selaras dengan dunia luar. Artinya apa selaras dengan dunia luar? Artinya bukan hayalan dia. Dunia ini bukan cuma hayalan, tapi secara objektif dia melihat, oh dunia ini seperti ini. Gitu ya. Jadi sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dunia luar, di dunia nyata, bukan di dalam pikiran dia. Ciri-ciri dari kepribadian yang sehat. Sekarang kita bisa melihat bahwa yang pertama adalah orang yang mampu mengenali diri dia. Kalau kita belum bisa mengenal siapa saya, siapa diri saya, bukan cuma nama, lahir di mana, keluarga dari mana, kuliah di mana gitu ya. Hobinya saya apa, bukan itu, tapi kepribadian saya. Diri saya yang sesungguhnya siapa saya, ya. Kenali dirimu. Nanti kita akan melihat yang berikutnya ya tentang kepribadian kita masing-masing tentunya. Kalau kita sudah mengenal diri kita, kita mulai mengenal akan kemampuan kita, kekurangan kita, maka kita akan mampu menilai situasi dan kondisi secara realistik, secara nyata ya. Jadi bukan angan-angan saya atau keinginan saya atau hayalan saya gitu ya. Kalau sudah mampu menilai, lalu mampu mengatasi ketika ada dalam satu situasi dan kondisi yang dialami dengan tenang, objektif dan bijaksana. Ketika dia bisa mengenal diri dia punya nilai-nilai di dalam menjalani kehidupan dia, ketika mengalami permasalahan maka akan mudah untuk dia mengatasi persoalan yang dihadapinya dengan tenang, dengan objektif dan bijaksana dan tidak salah langkah, ya. Kemudian mampu melakukan fungsi hidup. Jadi orang yang punya kepribadian sehat pasti mampu melakukan fungsi yang hidup. Apa fungsi hidup itu? Yaitu dia memelihara tubuh jasmaninya, makan, minum, tidur, belajar gitu ya. Melakukan tugasnya, pelayanannya, hidup bertanggung jawab gitu ya. Dapat berelasi dengan orang, artinya fungsi hidup yang normal tentunya. Nah, saudara-saudara, orang mungkin rancu tadi ya saya katakan, seringkali yang Hipokrates itu yang 4 tipe itu disebut kepribadian, padahal itu adalah temperamen yang sudah dikembangkan akhirnya menjadi satu kepribadian. Nah, kepribadian ini teori pribadinya juga banyak sekali, saya tidak akan bahas semua, tapi beberapa yang besar, yaitu diantaranya adalah sebelum ini ada 16 personality factor ya. Lalu berkembang menjadi Big Five personality. Orang yang ekstrovert lawan introvert, saya tidak akan bahas semua ya. Neurosis versus stabilitas. Neurosis orang yang mudah cemas gitu ya. Stabil orang yang tenang gitu ya. Openness artinya orang yang terbuka terhadap perkembangan zaman, mau menerima pendapat orang, tapi ada orang yang konservatif, tidak mudah menerima perubahan. Agreeableness, orang yang mudah bersosialisasi gitu ya, dan orang yang sulit menerima perbedaan tadi. Kemudian consciousness versus impulsif. Consciousness ini adalah orang yang bertanggung jawab, rapi gitu ya, dan orang yang impulsif itu yang meledak-meledak. Nah sekarang kita melihat yang sering kita gunakan saat ini ya. Yaitu yang sering disebut dengan
tipe kepribadian ekstrovert dan introvert. Jadi teori-teori kepribadian itu dirangkum oleh dua kepribadian ini, ekstrovert dan introvert. Nah, setiap kepribadian punya kelebihan dan kekurangannya. Ya, tidak berarti satu tipe kepribadian itu lebih baik dari kepribadian lain. Kepribadian ekstrovert lebih baik dari introvert atau sebaliknya. Tidak. Setiap kepribadian punya kelebihan dan kekurangannya. Saya akan bahas sedikit tentang ekstrovert ya. Kelebihan daripada orang ekstrovert ini adalah pertama dia orang yang terbuka ya. Mudah mengekspresikan perasaannya, terbuka, dan kemampuan komunikasinya ini bagus gitu ya. Mudah berrelasi dengan orang, pandai berbicara gitu ya. Sehingga menyenangkan mungkin buat orang-orang di sekitarnya. Orangnya ceria, ramah, mudah bergaul gitu. Penuh energik gitu, semangat. Suka beraktivitas di luar. Dia lebih menyukai aktivitas di luar pada dalam rumah ya. Dia kalau di dalam rumah dia merasa tersiksa, tapi ketika dia bertemu dengan orang di luar, dia akan merasa happy gitu ya. Dan menghabiskan waktu dengan orang lain ya. Ini orang-orang tipe yang ekstrovert. Apa kekurangannya? Kekurangannya dia mudah bosan, gelisah dan cemas. Orang-orang ini seperti mudah cemas ya. Ketika apa yang dia inginkan tidak dapat, dia akan mudah cemas sekali. Kemudian impulsif, meledak-ledak, dan akibatnya ceroboh orangnya. Kenapa? Karena dia berbicara dulu baru berpikir. Karena pandai berbicara, dia akan bicara sebanyak-banyaknya. Kalau bisa di dalam pertemuan dialah yang paling banyak berbicara. Kadangkala tanpa berpikir, dikatakan berbicara dulu baru berpikir gitu ya. Jadi asbun gitu ya, asal bunyi. Sehingga orang-orang, kalau demikian, orang-orang seringkali mudah menyebabkan tidak percaya lagi kepada orang seperti ini. Kenapa? Karena omongannya tidak sesuai dengan perilakunya gitu ya. Karena dia mudah sekali mengucapkan sesuatu yang tidak dipikirkan gitu ya. Dia bisa lakukan atau tidak. Sehingga orang kurang dapat, kalau sudah kenal lama, orang, aduh ini orang kok jadi sulit untuk dipercayai perkataannya gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini mudah depresif. Kenapa? Ketika orang-orang menjauhi dia akan depresi. Ya, kenapa? Karena dia orang yang suka bergaul dengan orang lain. Ketika orang-orang menjauhi dia, maka dia akan mudah merasakan depresi dia ya. Kemudian kepribadian introvert. Kelebihannya adalah orang ini adalah orang bertanggung jawab ya. Orang ini adalah orang yang tertutup. Tidak mudah mengekspresikan perasaannya, pendapatnya, orang lebih banyak diam. Tapi dia sebenarnya orang yang bertanggung jawab. Ketika dia mengatakan sesuatu, maka dia akan lakukan. Ya, pengamatannya berpikir mendalam. Jadi sebelum dia bertindak, dia amat-amati dulu, dia analisa dulu. Dia coba kumpulkan data-data dulu, baru dia mengambil satu konklusi atau satu solusi gitu ya. Dia berpikir mendalam. Mudah belajar dari pengalaman. Jadi ketika dia mengalami satu peristiwa, dia akan merenung, dia berpikir, kenapa sampai ini? Lalu dia belajar untuk tidak melakukannya. Ya. Dan orang seperti ini adalah orang suka introspeksi diri. Wah, kenapa tulisannya gini ya? Suka introspeksi. Karena dia orangnya merenung, suka merenung. Ketika satu persoalan dia akan introspeksi diri ya. Kadang-kala peristiwa yang kecil pun dia pikirkan begitu ya. Nah, kekurangannya. Kekurangan orang ini akan terlihat seperti pasif. Karena lebih banyak diamnya gitu ya. Di dalam pertemuan, kalau dia belum kenal dia tidak akan bicara. Pasif dan submisif. Artinya kalau ditanya bagaimana pendapatmu? Ya terserah, saya ikut aja. Kira-kira orang seperti itu ya. Atau dia tunggu dulu pendapat orang lain baru dia berespon. Kira-kira seperti itu. Nah, orang seperti ini merasa tidak nyaman, insecure ya, tidak nyaman di dalam satu lingkungan yang baru. Tapi kalau sudah dia kenal orang-orangnya, dia mulai merasa aman, nyaman gitu ya. Tapi kalau baru dia akan canggung sekali gitu. Nah, orang seperti ini sulit ambil keputusan. Kenapa? Karena dia coba kumpulin data dulu semua sebelum dia ambil keputusan. Jadi memang tadi kelihatannya agak lamban gitu ya. Kadang-kadang mau ambil keputusannya, aduh lama banget sih lu gitu. Tapi ketika dia pas mengambil keputusan, biasanya putusannya lebih
afdol gitu kira-kira lah ya, lebih pas. Nah, orang ini juga mudah depresif karena merasa bersalah. Kalau yang tadi, yang ekstrovert, depresif kalau orang-orang menjauh dari dia. Tapi kalau orang yang tipe introvert ini depresif karena merasa bersalah. Selalu melihat diri dia. Aduh, ini semua apapun yang terjadi, merasa diri dia lah yang bersalah gitu ya. Saudara-saudara, mana yang lebih baik, ekstrovert atau introvert? Mana yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik ya. Tadi saya sudah katakan tidak ada yang lebih baik ya. Dan setiap orang tidak melulu murni dia ekstrovert, dia introvert, enggak. Tapi kecenderungannya lebih banyak mana ya. Orang introvert kadang-kadang ada ekstrovertnya. Ada orang introvert yang bisa bergaul baik gitu ya. Ada orang ekstrovert yang mungkin tidak terlalu bisa bergaul dengan orang. Kenapa? Karena dia ceplos-ceplos melulu sehingga orang sulit gitu ya. Kadang-kadang menyakiti kata-katanya. Nah, jadi ada kecenderungan mana yang paling besar, itulah yang tipe kepribadian seseorang gitu ya. Apakah orang introvert itu selalu tertutup, tidak bisa bergaul gitu ya? Kalau dulu seperti itu tidak bisa berubah, atau orang ekstrovert yang ceplas-ceplos, apakah dia bisa lebih merem kata-katanya? Bisa berubah nggak kira-kira? Bisa ya. Tipenya tetap introvert atau ekstrovert, tapi dia bisa merubah sikapnya yang kurang baik kalau dia mau belajar tentunya. Ya, tentunya tadi saya katakan setiap kepribadian punya kekurangan dan kelebihan. Tapi bagaimana memaksimalkan kelebihan dan meminimalisasi kekurangannya. Jadi kekurangan dia yang seringkali membuat salah itu harus dikurangi. Bisa berubah ya. Tapi pada dasarnya sifat kepribadiannya ini adalah tetap introvert gitu ya, atau tetap ekstrovert. Saudara-saudara, kemudian kita lihat kalau kita berbicara tentang kepribadian yang sehat, tentu kita akan melihat kepribadian yang kurang sehat atau kelainan dalam kepribadian di dalam setiap orang. Saya tidak akan bahas semuanya ya. Banyak sekali, ada sekitar berapa puluh gitu kalau mau dibahas. Saya hanya mengambil beberapa saja yang mungkin yang besar yang sering kali terjadi. Tapi saudara-saudara, sekali lagi saya katakan bahwa saya di sini bukan mau menyinggung gitu ya. Satu kepribadian, oh kenapa dibahas ini? Oh karena ada saya, bukan ya. Tapi ini adalah karena sebagian besar yang terjadi di dalam masyarakat. Bukan hanya di sini ya. Jadi jangan tersinggung ya kalau saya katakan sesuatu. Seperti tadi yang kepribadian seseorang tentunya. Kita buka dulu ya di dalam Alkitab 1 Korintus 6 ayat 9. Ayat 9. Saya bacakan 1 Korintus 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Kemudian saya bacakan juga di dalam dari ayat 17 sampai 20. Ya. 1 Korintus 6 ayat 17 sampai 20. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saudara-saudara jangan beralasan, oh saya dari dulunya seperti ini, dari dulunya seperti ini, tidak bisa dirubah. Tidak ada yang demikian ya. Setiap orang yang punya kelemahan pasti bisa diubah karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus di dalam hidup kita. Apapun latar belakang kita, masa lalu kita, kejelekan kita, Tuhan bisa ubahkan ketika kita bersatu di dalam Kristus. Karena ada Roh Kudus yang menyertai kita
ya. Karena kamu sudah dibeli dengan harganya yang lunas dan telah dibayar. Dan itu muliakanlah tubuhmu, muliakanlah hidupmu. Jadi jangan beralasan saya nggak bisa lepas dengan dosa-dosa saya karena saya dari dulu begini. Tidak ada yang tidak bisa. Tapi bagaimana kamu mau ada keinginan merubah diri dan juga tentu berharap kepada pertolongan daripada Tuhan. Ya. Jadi kelainan kepribadian ini adalah gejala abnormal yang berkembang sejak kecil. Akhirnya akarnya adalah pengalaman sejak kecil. Entah itu dari masih kecil, remaja, entah itu dari keluarga, entah itu dari pergaulan gitu ya. Jadi bisa menimbulkan kelainan kepribadian, yaitu ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Artinya tidak bisa menyesuaikan diri dengan hal-hal yang benar yang dianut di dalam masyarakat. Nah, saya akan bahas cepat saja ya. Ini kelainan kepribadian. Yang pertama adalah paranoid ya. Paranoid kalau istilah sekarang sebut dengan apa? Parno gitu ya. Parno banget gitu ya. Jadi orang ini adalah terlalu peka dan perasa. Kita ngomong sedikit merasa tersinggung. Seolah-olah dia yang diomongin gitu ya. Padahal enggak. Orang ini adalah kurang percaya kepada orang lain. Selalu curiga kepada orang lain. Saya cepat aja ya. Kemudian neurotik. Orang ini adalah orang yang tidak bisa mengontrol emosinya. Meskipun untuk hal-hal kecil. Hal kecil buat kita, buat dia besar sekali. Persoalan gede sekali gitu ya. Jadi orang ini mudah meledak-ledak. Ketika terjadi sesuatu dia akan menjadi mudah gelisah, mudah marah gitu ya. Padahal aduh persoalannya kecil banget gitu ya buat orang lain. Ketiga ya mestinya. Manipulatif. Nah orang yang manipulatif ini adalah memiliki keinginan untuk memperalat orang lain untuk mencapai tujuannya melakukan. Jadi dia melakukan segala hal ya, menghalalkan segala cara, kira-kira gitulah orang seperti ini. Mau baik dengan orang, baik dengan cara, dia akan lakukan supaya keinginannya tercapai. Disebut dengan gaslighting gitu ya. Dia berani memberikan informasi-informasi yang palsu. Dia berani korupsi, bisa memutarbalikkan fakta demi untuk mencapai keinginannya. Yang berikut, orang yang immature, tidak dewasa, tidak matang, ya, kepribadian tidak matang. Orang dewasa, usianya dewasa, tapi tingkah lakunya seperti kanak-kanakan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Misalnya, kalau dia tidak mendapatkan sesuatu, ini orang udah gede ya, bukan anak-anak. Kalau anak kecil-kecil tidak dikasih permainan, dia akan nangis, meraung-raung, guling-gulingan gitu. Nah, kira-kira seperti ini, udah dewasa, ketika tidak mendapatkan apa yang diinginkan, dia mulai ngambek. Ya, mulai ngambek, marah-marah, orang pikir kenapa sih kok tiba-tiba kamu jadi begini gitu kan ya? Kenapa? Karena apa yang diinginkan tidak dicapai, tidak diperoleh. Dia marah-marah, tiba-tiba marah-marah sendiri gitu ya. Nah, kemudian penyimpangan seksual ya. Penyimpangan seksual ini adalah penyimpangan karena perhatian dan aktivitas yang abnormal dalam hal seksual ya. Ini terjadi karena kelainan kepribadian ya. Jadi dalam hal ini ada homoseksual, pedofilia ini adalah orang yang suka melakukan seks dengan anak-anak di bawah umur gitu ya. Gerontofilia, orang yang suka melakukan hubungan seks dengan orang-orang tua yang sudah lanjut usia yang udah gak berdaya gitu ya. Supilia, orang yang suka melakukan dengan binatang gitu ya. Kemudian masturbasi, orang yang melakukan dengan merangsang dirinya sendiri. Pornografi ya termasuk. Suka dengan hal-hal yang pornografi. Kemudian mengintip orang ketika melakukan sesuatu gitu ya. Nah ini adalah penyimpangan seksual. Ya, jadi saudara jangan menganggap bahwa ini nggak apa-apa kok, nggak ketahuan juga. Bukan nggak cuma ketahuan atau tidak, tapi itu adalah satu hal yang kelainan di dalam diri kita yang harus kita perbaiki tentunya ya. Kemudian yang berikut adalah obsessive personality. Obsesif artinya kaku orang seperti ini ya. Tidak pernah rileks. Selalu menuntut kesempurnaan. Atau perfeksionis gitu ya. Jadi jangan bangga kalau saya ini perfeksionis. Orang yang perfeksionis itu yang berlebihan tentu tidak baik ya. Karena dia selalu menuntut sempurna. Melakukan sesuatu ketika tidak sempurna dia akan cemas. Bukan hanya pada dirinya tapi juga kepada orang lain. Dia tuntut harus sempurna ya. Dan
Orang seperti ini tidak berani mempercayakan pekerjaannya kepada orang lain. Schizoid personality, ya, orang ini orang yang pemalu, menarik diri gitu ya. Tidak mau bergaul, eksentrik, sulit mengutarakan perasaannya, dia lebih suka di dalam kamarnya sendiri, nggak suka keluar-keluar gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita membentuk kepribadian yang sehat? Yang pertama adalah kenali diri kita. Kita siapa sih? Ya tadi, kalau saya orang yang introvert, maka saya harus belajar. Kalau saya pendiam, tidak suka bergaul, saya akan belajar keterampilan untuk bergaul, berkomunikasi, ketemu banyak orang gitu ya, untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan saya berrelasi atau bersosialisasi dengan orang. Jadi mengembangkan kelebihan dan meminimalisasi kelemahan-kelemahan kita. Dan yang berikut adalah kenali dirimu. Jangan suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Saya mau seperti dia. Apa yang dia lakukan, saya ikut lakukan. Saya mau seperti dia. Nggak perlu ya. Itu bikin kamu stres sendiri karena kamu bukan dia. Gitu ya. Tapi jadilah. Kenali dirimu. Apa yang kamu punya, kamu kembangkan. Yang kurang, kamu tingkatkan. Gitu ya. Lalu kita bisa melihat bahwa diri kita adalah unik. Diciptakan Tuhan. Kita tidak sama dengan orang lain. Jadi jangan mau sama dengan orang lain ya. Kemudian memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan. Artinya ketika ada satu persoalan, saya harus belajar untuk mengatasi persoalan itu ya. Jadi jangan langsung menyerah atau lari. Nggak mau, saya nggak mau menghadapi itu. Lari, berkurung dalam kamar. Padahal setiap persoalan pasti bisa diselesaikan. Cuma bagaimana caranya? Itu tentu kita belajar ya. Belajar keterampilan untuk mengatasi permasalahan. Memiliki kemampuan berelasi ya tadi. Kemampuan bersosialisasi dengan orang. Karena kita hidup bukan sendiri di dunia ini. Ya. Tuhan ciptakan kita bukan satu-satunya di dunia ini. Tapi kita diciptakan dengan beragam manusia yang berbeda-beda kepribadian. Bermacam-macam tabiatnya ya. Jadi bagaimana kita bisa berelasi dengan orang yang bermacam-macam ini. Ada yang menyenangkan, ada yang menyebalkan gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa bergaul dengan mereka. Kemudian berikut adalah memiliki komunitas yang sehat. Ya tadi pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Carilah komunitas teman-teman yang baik. Kalau kita tahu teman ini sudah menyimpang, bukan kita menjadi musuh dia, bukan ya. Tapi jangan terlalu dekatlah ya. Kita tahu misalnya orang ini sudah agak menyimpang nih ya kelakuannya. Misalnya ya sudah mulai homoseksual atau gay gitu ya. Boleh kita tetap berteman, tapi jangan dekat-dekat lah ya. Karena ini bisa merubah perilaku kita. Kalau kita sering berkali bergaul dengan orang-orang seperti ini. Atau dengan orang yang kena narkoba misalnya ya. Lalu kita mau bergaul. Enggak kok saya enggak bakalan kena. Saya cuma kasihan sama dia, temenin dia. Ketika dia mabuk, ketika dia mulai fly, saya temenin dia. Lama-lama sekali waktu ketika kita stres. Wah cobain ini gitu ya. Banyak sekali kejadian seperti itu ya. Bukan cuma anak-anak remaja yang dikasih. Orang-orang yang sudah dewasa ketika dia stres di dalam pekerjaannya. Dia berkumpul dengan teman-temannya yang memakai seperti ini. Akhirnya dia mulai tergoda. Ketika ada masalah dalam keluarganya. Masalah dalam pekerjaannya. Masalah di dalam lingkungannya. Dia mulai coba. Akhirnya dia kena. Gitu ya. Dan ada satu orang kesaksian yang saya pernah jumpai. Orang ini mengatakan dulu baik-baik banget gitu ya. Keluarga baik-baik. Tapi karena dia pekerjaannya marketing, menemani orang gitu ya, sering menemani ke klub-klub, ikut-ikut. Pertama-tama nggak ikut minum, nggak ikut mabuk-mabuk. Tapi lama-lama karena sudah terbiasa, cobainlah sedikit sekali doang. Lama-lama sekali, akhirnya terus menerus dan dia akhirnya kecanduan, gitu ya. Jadi memang ya, kalau kita sudah tahu tidak benar, jangan kita berada di tempat itu. Itu adalah satu prinsip yang harus kita lakukan ya. Memiliki tujuan hidup. Setiap kita hidup ini punya tujuan, bukan cuma iseng-isengan gitu ya. Ada di dunia ya udah kita jalani. Setiap kita
diberikan tujuan hidup oleh Tuhan. Cari ya, temukan tujuan hidupmu di mana, gitu ya. Jangan sampai nanti kalau kita tidak punya tujuan hidup ketika ada satu persoalan, frustrasi, lalu mengakhiri hidup ini. Bukan, ya. Setiap orang diberikan tanggung jawab ketika hidup. Bagaimana kita melakukan, mencapai tujuan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian memiliki esteem bahwa kita ini adalah berharga di mata Tuhan. Setiap kita berharga. Entah kita dari latar belakang keluarga yang berantakan, entah kita keluarga yang kurang mampu, tapi kita berharga. Ya, bukan berarti berharga ini diukur dengan materi yang kita punya, bukan. Tapi nilai diri kita. Bagaimana kita menghargai diri kita yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Untuk kita boleh menjaga hidup kita kudus di hadapan Dia. Kemudian yang berikut adalah dapat belajar dari pengalaman. Ketika kita pernah jatuh, ya, setiap orang tentu punya pengalaman yang mungkin memalukan. Kenapa bodoh banget saya begitu waktu itu, gitu ya. Belajarlah untuk tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi. Kemudian berbuat baik kepada orang lain. Ya, jangan hanya pikirkan diri sendiri. Berbuatlah baik kepada orang lain. Ketika kita berbuat baik, ada satu hal yang bisa kita terima. Ketika kita menolong orang, ya. Menolong orang yang susah, yang mungkin pada saat itu dia kesusahan dan saya juga tidak punya banyak uang, tapi saya bisa membantu. Ketika saya membantu hal yang kecil, lalu kelihatan muka dia cerah, bagaimana perasaan kita? Satu kebahagiaan yang tidak bisa dibeli, ya, ketika kita bisa menolong orang lain. Kemudian memiliki spiritual yang sehat. Tentu ini adalah dasar di dalam hidup kita, yaitu kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Artinya, kalau kita mau memuliakan Tuhan, maka kita hidup harus sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana saya hidup sesuai dengan firman Tuhan? Yaitu saya harus baca firman Tuhan. Saya harus kenali apa yang Tuhan kehendaki yang saya lakukan di dalam hidup ini. Ya. Nah, saudara-saudara, yang terakhir, ya, sebagai penutup. Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi usahakan dirimu sempurna, ya. Kata Paulus, sempurna di dalam Tuhan.